Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma Insya shalli Allah ala pagi ini kita lanjutkan mengaji kita Ramadan dan materi hari ini yang spesial dari Kaprodi kita, Kaprodi AS. Gantung sendiri nih Kaprodinya. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Al Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Basir LCMA. Pada beliau waktu lebat silakan. Monggo Pak Basir. Baik, syukron ala ihsanikum ya akhin al-kiram, Ustadz Imran Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih pada Pak Imron Pumunfi Atik dari Ubinsa yang telah membuat suatu kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat baik untuk kita semua warga kampus STAI Sangatta. Ya, mudah-mudahan satu langkah ini menjadi semangat besar ya bagi kita untuk terus mengaji, untuk terus menempuh ilmu. Mudah-mudahan kegiatan kita diberikan kelancaran dan dijadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ini yang hadir berapa semua ini? Mas Farozi ada berapa itu? 45-an Pak Basir. Alhamdulillah. 45 ini semua kameranya silakan dibuka. Mau lihat, jangan-jangan ada yang sambil ngorok, sambil mendengkur, sambil apa. Silakan, mau tak lihat itu semua. Jangan-jangan. Nah, itu Hasmawati belum. Oh ya. Hadi, Hadi. Masih di Kita post. kita ini nggak lama buka kameranya, perhatikan betul-betul ya. Nah, mudah-mudahan jadi suatu kebaikan bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari kajian sebelumnya ya, yaitu kitab Maqasidus Shaum. Kelihatan ya? Enggak? Kelihatan kok Pak, kelihatan. Oh iya, siap. Langsung kita kaji ya. Ya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fitarin amin. Wa amma takfirul khoti'at. Takfirul khoti'at atau kasrul syahwat? Takfirul Pak Yai, takfirul. Takfirul khoti'at. Ya. Oh, ada Pak Imran di situ. Aman. Wa amma takfirul khoti'at fadzalika liqouli sallallahu alaihi wasallam. Ini masih membahas ya, masih membahas terkait keutamaan-keutamaan di dalam puasa. Maka kita harus paham betul puasa yang diwajibkan oleh Allah itu ada kelebihan yang mungkin terkadang kelebihannya itu kita sadari, yang lebih banyak lagi tidak kita sadari. Makanya alangkah baiknya ketika kita memahami kelebihan-kelebihan itu sehingga
kita melakukan puasa itu benar-benar roja, mengharap, ya, mengharap akan semua kelebihan yang diberikan Allah itu kita sambut dengan betul-betul keimanan. Jadi kita melakukan perbuatan ini ada ilmunya, ya, ada ilmunya. Jadi walal amalu bigori ilmin, ay la yasluhu al amal bigori ilmin. Jadi dalam Nasiul Ibad itu ada keterangan la yasluhu, ya, al ilmu al amal bigori ilmin. Jadi amal itu kalau tanpa ilmu itu rasanya hampa itulah ya. Maka dari itu kita ini puasa kalau manfaatnya saja kita tidak gali secara dalam, ya kita puasa ini kadang-kadang ada merasa berat, lapar, merasa berat, apa, takut kegiatan tidak terselesaikan karena entah kondisi kurang fit, gara-gara tidak makan, tidak minum. Nah, jadi tidak ada rasa gembira sama sekali. Maka dari itu eh, bab yang akan kita kaji di pertemuan ini adalah melanjutkan, yaitu fadilah yang selanjutnya wa amma takfirul khotiat, peleburan kesalahan-kesalahan, peleburan kesalahan-kesalahan, pengampunan dosa. Falidzalik liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratu ma bainahunna idza nibat al-kabair. Ramadan kepada Ramadan setelahnya itu termasuk menjadi pelebur, ya, menjadi pelebur. Ma bainahunna, antara satu dan yang selanjutnya. Jadi di tengah-tengah itu termasuk kita setahun ini itu bisa menjadi pelebur. Dengan syarat apa? Idza stanabta al-kabair. Jika engkau benar-benar menjauhi yang namanya dosa besar, ya. Jika engkau benar-benar yang menjauhi dosa besar. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun orangnya, shoma, yang berpuasa Ramadan, yaitu puasa Ramadan, dengan cara apa? Dengan dasar iman, wahtisaban, dan ihtisab. Ya, ihtisab, membilang, menghitung-hitung dari pahala. Artinya apa? Mengharap pahala. Ihtisab itu dari kata hasbu, menghitung. Menghitung apa itu maksud? Menghitung pahala. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni baginya ma, apa saja, taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu. Maknanya adalah, yaitu iman dengan kewajiban puasa tersebut. Kita yakin puasa ini bukan sembarang eh, perintah biasa, tapi memang benar-benar kewajiban. Kewajiban, ya, kewajiban. Wahtisaban li ajrihi inda rabbih, dan juga termasuk dengan dasar kita mengharap pahala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mengharap pahala itu kita pahalanya hitung-hitung. Orang kalau menghitung pahala itu kan berarti kan dia berharap. Seperti orang kerja. Ini berapa ya gajinya? Dihitung-hitung. Kalau saya satu bulan ini ada lembur tanggal merah sehari, kalau 3 hari atau 3 kali, nah ini satu harinya 500. Kalau 3 kali, 1.500.000. Dia menghitung-hitung, tapi niatnya berharap, wah, saya dapat banyak, alhamdulillah. Nah, itu ihtisaban, ya. Makanya ini adalah
yang dimana disampaikan oleh baginda Rasul bahwasanya kita harus dalam puasa punya pemahaman yang mendalam. Wa amma kasrus syahwat. Nah, ini di antara fadilah yang lain adalah yaitu kasrus syahwat. Bisa memecah nafsu, syahwat ya. Syahwat kita bisa kita memecah ini maksudnya menghilangkan syahwat. Syahwat ini sebenarnya menghilangkan bukan menghilangkan mutlak ya. Dipecah-pecah. Nafsu kita tidak terdorong kemaksiatan terus. Tapi nafsu kita apa, tertahan. Kita bisa menahan nafsu itu karena orang kalau nggak punya nafsu ya bahaya kan begitu. Fa'innal ju'a wad dhama'a yukassirani syahwatal ma'asi. Maka sesungguhnya lapar ya, dan dahaga itu bisa untuk meredam, memecah ya, meredam atau memecah syahwatal ma'asi, syahwat kemaksiatan. Syahwat kemaksiatan. Wa kadzalika shahha anhu alaihi salatu wassalam. Sebagaimana demikian itu disahkan ya, dijelaskan oleh baginda Rasul bahwasanya beliau bersabda, ya ma'asyaras sabab. Nah, ini orang-orang yang tentang pentingnya puasa. Bagi siapa? Ya ma'asyaras sabab, wahai para pemuda ya, para kalangan pemuda. Nah, ini para mahasiswa ini kalau di weekend ini sudah banyak yang muda ya ada, tapi banyak yang tidak muda ini. Nah, manis tato aminkumul ba'ah falitazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Siapapun orangnya yang dimana telah mampu ya dari kalian itu al-ba'ah yaitu suatu nafkah falyatazawwaj maka menikahlah menikahlah. Ini anjuran bagi orang yang mampu di dalam ekonominya untuk menafkahi, maka nikahlah, jangan lama-lama ngapain. Nah, fa innahu aghaddu lil basar. Maka sesungguhnya hal itu bisa memejamkan pandangan mata. Jadi mata kita itu tidak melotot, tidak jelalatan di sana ke sini. Nah, kenapa? Karena sudah ada pasangan di rumah, sudah ada pasangan, sudah cukup. Apa yang dipelototin? Nah, gitu kan? Berarti kalau lebih dari itu berarti nafsu, nafsu yang nggak bisa dibendung kan begitu. Wa ahsanu lil farji dan bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa'ali bisawm dan barang siapa yang tidak mampu fa'alaihi maka dianjurkan kepada dia bisaumi untuk melakukan puasa. Fa innahu lahu wija, sesungguhnya puasa itu wija adalah perisai. Nah, jadi wija ini adalah perisai itu dia ya, dari syarah di bawahnya adalah raddu unsayil fahl. Jadi kebiri, mengkebiri dari dua barangnya si laki-laki itu, dua barangnya pejantan itu. Nah, ini kenapa fa'inul wija? Puasa diibaratkan disamakan oleh Rasulullah seperti itu. Nazala sallallahu alaihi wasallam. Allah menempatkan ya. Allah menempatkan apa ini? Allah nazala sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan kasra saum lisyahwah, memecah puasa, ya, memecahnya puasa pada syahwat. Jadi puasa itu diibaratkan bisa memecah syahwat. Disamakan apa? Manzilata radhil unthayain. Kedudukan di dalam mengkebiri. Mengkebiri. Dua bendanya si jantan itu fi hasmi syahwah.
dalam mengekang syahwat. Loh, orang kalau barangnya itu apa sudah tidak ada, itu sih kayak Kasim-Kasim. Nah, ya, kayak Kasim-Kasim zaman dulu kan, di televisi itu. Oh, menteri-menteri di mana, di Cina atau di mana itu. Hmm, ada syarat dia harus kebiri karena nggak bisa apa-apa. Nah, nah itu ternyata setidaknya itu bisa eh, mengurangi, mengurangi, ya setidaknya mengurangi. Ini sesuai syariat. Tapi ketika ada orang puasa malah tambah nafsunya besar, nah berarti ini harus dicari ya, dicari dalilnya ini. Yang jelas syariat telah menuturkan, memberi arahan bahwasanya orang yang puasa itu memang bisa eh, mampu ya untuk menahan nafsu-nafsu yang sifatnya maksiat. Maka puasa ini seharusnya dimaknai seperti itu. Wa qad jaa fi hadisin, juga ada terdapat di dalam hadis, datang di dalam hadis, inna syaitana yajri min bani adama majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu ya bisa masuk, mengalir masuk di dalam tubuhnya manusia, ibnu Adam, majrad dam, sebagai sebagaimana tempat alirannya darah. Jadi melalui, mengikuti aliran darah. Aliran darah itu kemana? Mengikuti majrad dam, tempat ngalirnya darah. Jadi bisa masuk kemana-mana. Jadi setan itu bisa masuk kemana-mana. Fadhayiku, maka sempitkanlah, ya, sempitkanlah masalikahu bilju. Jadi kita disuruh menyempitkan jalur-jalur, ya, jalan-jalan tersebut dengan apa? Dengan lapar. Orang kalau sudah lapar itu ya kadang-kadang berbunyi karena lapar. Jadi banyak sekali eh, lapar ini menjadi obat. Ya. Lapar menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang sudah ada. Maka dari itu, ketika kita paham, wah ternyata puasa itu sungguh banyak manfaatnya. Ya. Maka ya lakukanlah. Wa amat taktsirus shadaqati. Ya. Dan selanjutnya adalah di antara faidah dari atau apa fadilah dari puasa tersebut itu takfirus sedekah, memperbanyak ya sedekah. Jadi perbanyaklah sedekah. Lah, ini orang kalau berpuasa itu hatinya akan apa ya? Merasa dia peduli terhadap orang lain. Nah, ini yang dibahas. Fali anna shaim idza ja'a tadzakkara ma indahu min. Karena sesungguhnya orang yang puasa itu apabila dia lapar, ingat, ya, oh ternyata saya ini lapar. Juga orang lain kalau lapar juga rasanya seperti ini. Hmm. Jadi orang lain juga sama, lapar seperti saya. Orang yang miskin itu kalau biasanya kelaparan. Fahathahu dzalik al-it'amil ja'i. Maka akan mendorong ya, sifat lapar itu atau orang yang berpuasa ala itamid ja'i untuk memberi makan orang-orang yang lapar. Jadi fa innama yarhamul usyaqqa man ashiqa. Nah, ini ini apa? Syair. Ini orang-orang yang menyair ini. Orang yang mempunyai kasih sayang itu hanya yang tahu kasih sayang hanya orang-orang ahli yang ahli pecinta, orang yang mencintai. Kalau
Orang yang tidak mencintai itu tidak tahu kasih sayang. Jadi orang kalau sangat cintanya sama pasangannya, sama istrinya, sama suaminya, itu dia akan kasih sayang sama dia. Kenapa? Karena dia paham dia yang disayangi, ya, yang dicintai, itu pun juga sama. Oh, begini ya ternyata rasanya orang jatuh cinta kan gitu sama istrinya, sama suaminya. Suami jatuh cinta sama istrinya. Itu ikhlas memberi nafkah, memberi kecukupan. Kenapa? Karena rasanya orang jatuh cinta itu senang. Begitupun juga sebaliknya. Jadi ini adalah syair-syair eh, para pujangga. Jadi orang-orang nyair dulu ya. Wa qad balaghana anna Sulaimana aw Yusuf alaihi salam, dan sungguh telah ada ya suatu contoh sampai pada kami, pada kita itu siapa? Bahwasanya Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf alaihi salam la yakulu hatta yakula jami'ul muta'alliki nabi. Itu tidak makan sampai orang-orang itu benar-benar yang ada di dalam tanggungannya makan semua. Jadi ini Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf. Padahal kita sering mendengar pada Nabi Ibrahim, kan itu. Nabi Ibrahim itu kalau makan itu memanggil tamu, nunggu tamu, tamunya mana, tetangganya mana. Ayo makan bersama. Nah ini Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf. Tahu Nabi Yusuf itu raja, kan begitu. Ketika apa dimasukkan ke dalam sumur ya, nah, itu kan dari iri hati dari saudara-saudaranya. Akhirnya singkat cerita ke Mesir, di Mesir sana saking eh, baiknya beliau dan saking punya eh, paras wajah ya yang rupawan ya, dan itu memang suatu kemukjizatan, akhirnya bisa menguasai Mesir saat itu. Dan raja yang sangat dermawan. Sampai-sampai ketika ada paceklik ketika tidak ada hujan, tidak ada makan, tidak ada tanaman, tidak pada hidup. Nah, itu Nabi Yusuf alaihissalam dan apa eh, di dalam kepemimpinannya itu memberi sodakoh makan semua orang Jazirah Arab saat itu. Maka dari keluarga orang Mesir sendiri, dari luar Mesir pun pada datang. Ya, gitu. Nah, makanya keluarga saudaranya yang di luar sana, luar daerah apapun datang semua. Kenapa? Di sana ada bagi-bagi sembako. Hmm. Jadi saking baiknya Nabi Yusuf alaihi salam itu tidak makan kecuali orang-orang yang ada di bawah peliharaannya, di bawah eh, tanggungannya itu makan semua. Fasuila an dzalik, maka ditanya tentang hal itu. Loh kenapa kok bisa melakukan seperti itu, wahai Nabi? Faqala, maka mengatakan, akhafu an asba'a fa ansal ja'i. Saya takut ketika saya itu kenyang, ketika saya makan terlalu kekenyangan, asba ini lebih cenderung kepada kenyang yang kenyang dan bisa berlebihan. Nah, ini maka dari itu rasa kenyang sekali itu sebenarnya tidak baik. Asba'afan saat ja'i. Kenapa? Karena kalau sampai kenyang banget ya, maka saya bisa melupakan orang yang lapar. Makanya kalau kita lagi, yang penting kita kenyang, tak peduli urusan orang lain kelaparan. Itu kan simbol semboyan-semboyan orang yang nggak benar. Mas, pokoknya yang penting saya bisa makan. Orang lain nggak bisa makan, nggak peduli. Nah, ini ternyata dalam syariat Islam, syariat kita, ya, itu sudah dicontohkan. Memang ada, ya, aturan-aturan seperti itu sudah ada, tinggal kita mau menggali apa tidak. Maka dari itu nabi-nabi terdahulu sudah pernah menyampaikan hal itu. Oh, ternyata
kepedulian terhadap sesama itu sangat besar di antara nabi-nabi terdahulu. Dan ini harus menjadi contoh bagi kita. Kan begitu. Menjadi contoh bagi kita. Kalau sudah kenyang, itu lupa akan orang lain. Lupa akan orang lain. Maka dari itu, eh, sifat lapar seperti puasa ini bisa menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Wa amma taufirut ta'at, dan adapun yaitu taufirut ta'at, memperbanyak memenuhi ketaatan-ketaatan. Kok bisa? Iya, orang yang berpuasa ternyata akan memunculkan semangat ketaatan. Fali'annahu tadzakkara ju'a ahlin nar. Dia akan mengingat, oh, orang yang di neraka nanti itu dia posisinya, keadaannya sangat kelaparan. Ya, sangat kelaparan. Minum minuman dari air panas. Itu. Jadi dalam surah An-Naba itu sudah sangat jelas diterangkan bahwasanya apa yang diminum, apa yang dimakan itu benar-benar tidak sesuai yang diinginkan. Oh, dilihat dalam surah Ar-Rahman juga ada, dilihat itu ada air, didatangi. Ternyata airnya mendidih. Ketika tidak dimakan, maka dia sangat kehausan. Ketika diminum, ketika tidak diminum sangat kehausan. Ketika diminum, ternyata lambung-lambungnya pecah semua, tenggorokan pecah semua. Bingung, itu orang-orang ahli neraka. Nah, kalau kita ingat orang ahli neraka seperti itu, maka puasa cuman menahan seperti ini, saya siap. Nah, gitu loh maksudnya. Eh, Sebenarnya puasa sambil kuliah ke kampus sebenarnya siap, ya, nggak apa-apa ke kampus. Eh, Toh tidak sampai kelaparan, sampai kehausan, sampai pingsan, enggak. Nah, sebenarnya ya, tapi ini alhamdulillah ini dengan Zoom ya, dengan Zoom. Sebenarnya itu enggak masalah. Ke kampus itu enggak masalah sebenarnya. Kalau kita paham, oh, apa beratnya orang yang di di neraka. Sebagaimana sekarang itu orang para pekerja-pekerja itu, mereka harus menahan lapar, haus di dalam pekerjaannya. Mereka juga eh, termasuk ketika mengingat hal ini, mereka akan tambah semangat ya, mengat tambah semangat. Kenapa? Karena neraka itu sungguh sangat panas, sungguh sangat sangat menyedihkan, sangat mengerikan neraka itu. Fahathahu ala dzalik taktsirat ta'at liyanjuwa biha minan nar. Agar apa? Agar kita itu bisa selamat dari neraka. Maka dalam diri kita akan terdorong. Kalau gitu, saya harus memperbanyak ketaatan, memperbanyak ketaatan, memperbanyak ketaatan. Hausnya orang yang di neraka. Nah, kalau pengen tahu tahu ya gambarannya saja, kalian ya di folder puasa-puasa begini lari sampai 10 putaran. 10 putaran atau main bola itu diterik matahari, haus sekali, haus sekali sampai nggak tertahankan. Itu loh belum ada apa-apanya dengan neraka. Nah, makanya kalau pengen tahu neraka itu kayak apa sih neraka, ayo siang ini kita kita apa kita lari-lari di town hall atau di folder sana sampai 10 putaran atau 20 putaran. Keringat keluar semua sampai panas-panas, tapi itu semua bisa kita hindari. Kenapa? Karena kita mendalami ilmu, sudah ada ilmu. Jadi tinggal menerapkan. Seyakin-yakinnya di dalam hati kita, begitu mengerikannya api neraka. Maka kalau sudah ingat seperti itu, perbuatan berbuat baik di puasa menahan lapar di dunia haruslah kita jalankan.
sampai sore saja. Toh sore pun sudah disambut banyak takjil di jalan-jalan. Sambil jalan-jalan sambil beli takjil. Itu sudah lupa itu lapar itu. Hanya melihat aja udah lupa. Itu sudah lupa semua itu. Wa amma syukru alimil khafiyat. Dan selanjutnya adalah mensyukuri zat yang mengetahui hal-hal yang rahasia. Yaitu Allah, zat yang maha mengetahui hal yang tidak diketahui oleh hambanya. Idza soma arafa nikmatallahi alaih. Ketika orang itu berpuasa, maka dia akan mengenal, memahami, mengetahui nikmat Allah terhadapnya. Bisyibai warri, di dalam apa dalam hal kenyang ya, dan juga kesegaran. Makanya pasti sampean semua ini ada yang merasakan badan tambah enak, tambah sehat. Nah, saya mau tanya, iya apa tidak? Nah ini Iya, Pak. Iya, Pak. Betul, betul. Pak Dokter ini kira-kira gimana ini secara kesehatan ini? Bener Pak ya, Pak Andi ya. Jadi Ya, Pak. secara medis itu jelas tidak diragukan lagi. Makanya jangan heran ketika orang-orang dulu itu ketika ingin menempuh jalur keberhasilan itu rata-rata puasa. Orang-orang yang entah itu benar apa tidak ketika dia ingin mengambil keris dari dalam batu misalkan, mendukun misalnya, itu aja banyak dengan puasa. Entah itu dilarang syariat atau enggak, yang jelas keluar dari jalur kita. Itu aja dengan puasa. Orang yang bertapa di dalam gua ingin mendapatkan apa eh, kelebihan-kelebihan ilmu kebal misalkan, itu rata-rata dengan puasa. Puasa semua, memang puasa yang bisa eh, menjadikan pikiran ya, itu bisa fokus mendapatkan apa yang didapatnya itu puasa. Makanya paling mudah itu orang-orang dulu, orang-orang tua kita itu ya kalau kita ingat dengan tentang orang tua kita, ketika mereka itu tirakat ya eh, ber apa ini tirakat itu bersusah-susah ya mujahadah melakukan sesuatu untuk keberhasilan anak-anaknya. Di antaranya mereka ada puasa. Saya puasa tak niati mudah-mudahan eh, dengan kebaikan ini anak saya bisa jadi orang yang soleh. Bisa diniati, bisa. Jadi nyambung pokoknya. Orang yang di luar syariat aja nyambung. Jadi pokoknya melakukan ilmu-ilmu dalam, ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu yang di luar syariat misalkan. Itu saja dengan puasa bisa nyambung kok. Apalagi kita yang paham syariat, kan seperti itu. Dan di dalam medis pun juga sudah jelas tidak ada yang diragukan terkait dengan eh, puasa ini. Maka dari itu orang yang paham ya dengan eh, dirinya, oh saya tambah sehat, saya tambah bugar. Nah, ini akan menjadi tambah syukur. Di balik saya puasa, ternyata saya tambah enak badan saya. Kolesterol mulai kurang. Ini yang apa? Yang kelebihan berat badan, ini pasti senang sekali. Senang sekali pasti. Saya aja, alhamdulillah, turun berapa kilo itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak puasa itu susah ya menjaga. Kenapa? Lingkungan kita tidak hanya orangnya, makanan itu di mana-mana. Ini termasuk eh, sekolah ya, tarbiyah, termasuk pendidikan. Ayo kita jangan sembarangan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Tubuh kita itu memerlukan ya refresh ya, refresh memerlukan lapar. Jangan lapar sedikit langsung diturutin, langsung dikasih, jangan. Jadi inilah
hikmah puasa. Akhirnya kita itu kepada Allah sangat bersyukur. Fa innan ni'am la yu'rafu miqdaruha illa bifaqtiha. Kenapa? Karena sesungguhnya nikmat itu tidak bisa diketahui ini nikmat seperti apa ukurannya. Kamu diberi nikmat sehat tapi nggak merasa sehat, tapi tidak melakukan puasa, tidak merasa ini adalah dari Allah. Kalau sudah hilang nikmat itu baru terasakan begitu. Nikmat tangan, dulu tangan ini, setelah tangannya hilang, ternyata ya Allah menyesal kenapa saya dulu mencuri. Jadi la yu'rafu miqdaruha illa bifaqtiha fa inna ni'am. Jadi ketika sudah hilang nikmat itu, maka selesailah apa eh, ingatlah dia penyesalan-penyesalannya. Wa amal inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Dan selanjutnya adalah bisa mencegah dari rasa sifat-sifat ya untuk melakukan kemaksiatan dan penyelewengan. Fa'il fali'anna nafsa idza syabi'at tomahat ilal ma'asi wa tashawwafat ilal mukhalafat. Orang karena nafsu ya ketika kenyang itu bisa mengarah kepada kemaksiatan ya, dan akan juga mengarah lagi tambah menjalur ke pelanggaran-pelanggaran. Jadi mukhalafat pelanggaran-pelanggaran syariat, pelanggaran-pelanggaran hukum itu orang kalau kenyang ini orang dulu loh ya, Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Nah, jadi ini orang dulu memahami kenyang itu banyak mandorot, banyak mandorot. Ya. Sebenarnya yang dibutuhkan tubuh itu bukan kenyang, tapi asupan yang yang ideal. Nah, ini yang tahu yang ideal ini para dokter-dokter itu yang paham. Makanya kita meskipun nggak dokter, tapi ya kita harus mencari ilmunya dokter. Mana yang dibutuhkan. Makan nasi terus, seakan-akan kenyang. Nggak pernah makan buah. Ada jeleknya. Kan gitu. Jadi vitaminnya itu, ini vitamin apa, vitamin apa. Itu yang memang sudah disediakan Allah. Kita tinggal mencari dan mencari. Nah, yang bisa mengklasifikasi itu para dokter, karena dia yang mempelajari. Diklasifikasikan, oh dalam buah ini vitaminnya apa, vitaminnya apa. Kalau kita tahu, alhamdulillah, kita lakukannya. Wa idza ja'at wa dhami'at tasyawwafat ilal mat'umat wal masyrubat. Ketika lapar ya. Kemudian wa dhami'at wa tasyawwafat ilal mat'umat wal masyrubat. Begitu juga ketika kita lapar ya, sebaliknya. Kita akan merasakan di mana kita tentang makanan-makanan itu akan terpenuhi dengan baik ya, dengan baik. Wa tamuhun nafsi ilal munajat wastighaluha biha khairun min tashawwufiha ilal ma'asi wazzalat. Kemudian juga sama yang namanya kesibukan hati, keinginan jiwa ya, wa tamuhun nafs. Jadi keinginan jiwa kita, keinginan eh, sibuknya hati kita, nafsu kita itu juga akan mengarahkan ya. Nafsu kalau arahnya ke dalam kemaksiatan itu sungguh hal yang harus kita hindari. Jadi karena kenapa? Karena apa? Karena keinginan terhadap kebaikan ya itu yang seharusnya lebih baik ya daripada keinginan terhadap kemaksiatan. Makanya keinginan terhadap kemaksiatan sama keinginan terhadap kebaikan itu diantaranya bisa dikendalikan dengan puasa. Puasa itu bisa mengendalikan nafsu kita lebih condong kemana, baik dan buruknya. Itu rata-rata banyak kebaikannya. Kenapa? Karena di sana ada perasaan yang memang sudah ditumbuhkan oleh Allah, puasa itu lapar. Selain lapar, dia memang memahami ada apa di balik lapar ini. Ya. Walidzalik qaddama ba'du salaf as-sauma ala sairil ibadat. Oleh karena itu, para salafus soleh, para orang-orang alim dulu ya, para ulama-ulama dulu mendahulukan ya
mendahulukan puasa daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Ini sebagian ulamanya. Artinya apa? Memang puasa itu punya porsi yang besar ya di pemahaman para ulama. Ibadah-ibadah yang lain oke, tapi puasa lebih digenjot, lebih diutamakan. Jadi lebih diutamakan. Inilah eh, puasa memang bisa melejitkan ya. Dalam kitab yang lain juga diterangkan puasa itu bisa mencerdaskan pikiran kita, akal kita. Jadi benar atau tidaknya menghafal itu lebih mudah. Ada saya kalau menghafal lapar malah tambah susah, Pak Ustadz misalnya. Nah, ini salah di mananya? Salah di mananya? Ini salah kebiasaan saja. Makanya ah, sifat lapar itu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu memang tidak pernah merasa lapar selama 40 tahun. Dari kebaikan itulah beliau itu menghafalkan, kemudian eh, melakukan amal-amal kebaikan itu sangat mudah sekali. Menghafal, menghafal, menghafal ya. Seperti itu. Walis saumi fawaid katsirah. Puasa itu mempunyai faedah keutamaan yang sangat banyak yang lainnya daripada di samping eh, faedah-faedah yang di atas tadi. Kasihatil adhan, yaitu sehatnya pikiran kita. Wasalamatil abdan, sehatnya, selamatnya jasmaniah kita. Jasmaniah kita sehat, akhirnya kita selamat. Ya, kita selamat. Makanya kalau browsing di eh, media itu, ya di internet itu kalian akan menemukan YouTube atau apa itu pasti menemukan keajaiban-keajaiban tentang puasa dari penyakit-penyakit yang sudah ada. Bisa mencegah penyakit dan bisa menghilangkan penyakit. Itu semua pun dari Allah SWT. Yang jelas sandaran kita adalah kepada Allah. Nah, selanjutnya asbab sebab tentang puasa ini biar berjalan sesuai sesuai ilmunya Allah. Dan wah saya harus puasa. Ini bukan karena Allah tapi karena puasa. Jangan. Ini karena Allah. Tapi asbabnya adalah karena puasa. Waqad jaa fi hadisin sumu tasihhu. Puasalah kalian, maka kalian akan menemukan kesehatan ya. Kalian akan menemukan kesehatan. Kurang sedikit ini. Jam berapa kita ini? Selesai. Jam 8. Halo. Jam 8. Ya, kita selesaikan sedikit ya. Jadi wa min syarafihi annahu man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri. Di antara keutamaannya faedah puasa yang lain adalah orang yang memberi buka ya, memberi sesuap nasi atau seteguk air kepada orang yang puasa ya, kana lahu mislu ajrihi. Itu seperti lahu mislu ajrihi akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang puasa tadi. Jadi yang dikasih makan, kok dia makan yang puasa, jadi pahalanya itu akan dapat ke kita tanpa mengurangi pahalanya orang tersebut. Ya, tanpa mengurangi pahalanya orang tersebut. Waqala sallallahu alaihi wasallam man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyang qusa min ajri shaim syai'un. Jadi tanpa mengurangi. Kok oh pahalanya tak ambil separuh, enggak. Mereka juga lengkap, kamu juga dapat lengkap. Ini Nabi yang mengatakan. Maka dari itu usahakanlah membagi-bagi takjil ya, membagi-bagi takjil. Kemana? Entah ke jalan raya, di jalan raya ngasih orang-orang pengendara itu sekarang itu biasanya banyak itu ya, organisasi-organisasi di perempatan, di lampu merah itu biasanya banyak sore-sore hari mereka ngasih. Saking apa? Semangatnya ya. Keceriaan Ramadan harus diwarnai dengan hal itu. Kalau kita nggak bisa sebanyak itu ya, ya seberapa mungkin sodako atau ngasih makan satu kotak ke masjid, kemana, hari ini ke masjid siapa,
besok ke masjid mana lagi, itu coba lihat Mas Ilham itu, ya Ustadz Ilham di masjidnya. Banyak itu masjidnya ya Mas Ilham ya. Selanjutnya, kemudian waman fattara sittatan wa salasina sha'iman fi kulli sanatin faka'annama shamat dahra. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan orang yang puasa juga ya, 36 hari. Itu dalam setahun. Itu sama aja dia puasa setahun. Nah, ini semua adalah manfaat-manfaat yang didapatkan buat orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa sangat banyak manfaatnya. Wa min syarafi anna man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, di mana man qama Ramadan yaitu selalu mendawamkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Sholat malam, ya, baca Quran, qoma Ramadan. Qoma melaksanakan, bukan puasanya, tapi qoma Ramadan. Menghidupkan, qoma melaksanakan, menghidupkan. Menghidupkan apa? Ramadan. Dengan dasar iman dan mengharap pahala tadi. Oh, kalau saya eh, ngasih takjil sore ini, pahalanya berapa ya? Pahalanya banyak. Itu enggak apa-apa. Dihitung-hitung enggak apa-apa, silahkan. Karena memang Allah dengan tegas melipat gandakan pahala. Kan tegas sudah. Nah, kalau sudah tegas seperti itu, ya kita manfaatkan, enggak apa-apa. Kalau saya berbuat ini, pahalanya seberapa, 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 seberapa. Nah, jadi sholat malam, tahajud ada, hajat ada, tolak bala ada, semuanya sholat. Terus pokoknya silakan, qoma Ramadan, hidupkan Ramadan. Mau malamnya, mau siangnya. Siangnya dengan puasa, malamnya dengan mendirikan sholat. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah telah selesai. Mudah-mudahan besok dilanjut oleh Ustadz yang lain. Masih ada kesempatan dengan saya lagi pekan depan sepertinya. Tapi dengan mahasiswa siapanya nggak paham saya. Yang jelas hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya bisa kita amalkan, bisa menjadi penguat ya puasa kita, amal ibadah kita. Jangan bosan-bosan untuk beramal lisan atau amal tangan atau amal harta atau amal pikiran ya, di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Saya akhiri ya, saya akhiri sebelumnya kembalikan ke Pak Imron. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imron, langsung keluar masing-masing ya berarti ya? Belum apa ya? Senin absen, Pak. Belum Oh, absen, Pak. Jangan pergi Ya, dulu. Pak. Linknya belum dibagi, Pak. Oke, Iya, sebentar. jangan pergi Saya dulu. bagi linknya ya. Tunggu Iya. sebentar, tunggu. Saya bagi dulu. Iya, ya, Pak. Salam. Pak, kalau boleh, Boleh Silakan. sih. Siapa yang tanya ini? kalau misalnya ini kita Siapa dulu? Siapa dulu ini? Sama. Mary Seninti, Pak. Prodi? Prodi weekend nanti, Pak. Prodi apa? Ekonomi Oke. syariah. Ekonomi syariah. Ya, silakan. Gini, Pak, kalau misalnya kita ini mau bersedekah, terus kan katanya kita kalau bersedekah nggak boleh ada yang tahu, tangan kiri pun nggak boleh tahu. Nah, Terus kebetulan kita ini goncengan Pak sama teman ini. Nah, kan kelihatan teman. Gimana itu Pak? Enggak apa-apa kalau itu Pak. Apakah itu sifat pamer? Cuma kita sama teman ini berdua ini gantian tempat bersedekah itu ke situ. Memang itu orang enggak mampu.
kadang dia ikut juga bersedekah ke situ. Kalau dia ada rezeki lebih, kadang saya yang antarkan dia ke situ. Gimana itu, Pak? Ya, apakah ada di dalam hati jenengan orang yang bersedekah itu ke temannya itu pamer ke dia? Nggak ada sih, Pak. Hmm. Intinya kan kita ini kan Ya. berdua niat gitu, Pak. Terus nanti di tempat kerja kita kasih tahu teman. Oh, bukannya pamer sih, kita ngasih tahu, siapa tahu teman-teman lain mau ikut bersedekah ke tempat yang itu, karena orang itu nggak mampu memang gitu, nah Pak. Gimana Ya. itu, Pak, menurut hukumnya, Oh, Pak? ya itu tadi yang saya tanyakan pertama. Apakah ada rasa pamer ke dia? Ternyata enggak. Nah, maka dari itu ada dua unsur sudut pandang ketika bersedekah. Dalam Al-Quran jelas, ya. Sedekah itu yang utama adalah fi dengan keadaan diam-diam. Ini adalah nas yang tidak bisa diganggu gugat. Yang terbaik adalah yang diam-diam. Kemudian perkembangan itu menuntut kita tidak bisa mensikapi diam-diam dengan apa? Dengan adanya keadaan-keadaan seperti syiar. Seperti tadi ya. Nah, jadi seperti syiar itu menuntut tidak adanya apa? Kita harus tidak bisa kalau diam-diam dengan keadaan seperti itu. Nah, kalau seperti itu, maka dua dua model harus dilakukan semuanya. Tapi tetap yang harus dalam keyakinan. Yang terbaik tetap adalah yang diam-diam. Tapi jangan tidak bisa meninggalkan yang terlihat. Toh terlihat itu bukannya kok nggak boleh. Boleh. Kelihatan itu boleh. Jadi infak, sedekah, kelihatan itu boleh. Dalam Al-Quran yang diterangkan itu bukannya dia apa infak satu-satunya dengan diam-diam. Enggak. Tapi bahasanya lebih baik. Lebih baik diam-diam. Jadi tidak diam-diam itu boleh. Dengan aturan perbaiki niat kita. Ayo niatnya, niat pamer semakin disempitkan. Ketika dipuji orang senang, ya memang senang sih, kita manusiawi, tapi disempitkan niat apa adanya kebanggaan diri. Oh, dipuji orang, saya ini orang, itu semakin disempitkan. Dengan apa? Dengan sering-sering berbagi. Itu kalau udah biasa, itu sudah enggak pamer-pamer lagi, itu sudah. Mungkin sekali dua kali itu rasanya dilihat orang. Nggak apa-apa. Kalau itu memang tidak bisa apa dilakukan dengan cara diam-diam, ya dilakukan. Makanya ada yang terang-terang, ada yang diam-diam. Diam-diam harus dilakukan. Seperti keadaan kita sholat, ya, sholat sunnah. Sholat sunnah di masjid, di mana, di mana. Kemudian zikir di masjid, bawa tasbih besar-besar, gini-gini. Loh, itu semua kan amal ibadah. Tapi tetap yang lebih baik adalah kamu sendirian tengah malam, zikir subhanallah subhanallah sampai 1000 tidak ada yang tahu. Daripada di masjid kamu subhanallah subhanallah kenceng-kencengan atau dilihat orang. Tapi tidak menutup kemungkinan jangan sampai tidak dilakukan. Di masjid ya juga sama, zikir, di rumah lebih dari itu. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai di masjidnya apa dia semangatnya ini karena ada campur-campur, ada semangat memang ikhlas, ada semangat karena belum terbiasa ikhlas. Dan dan ketika dalam keadaan sendirian dia tidak semangat. Maka dari itu ketika jenengan melakukan sholat sunnah misalkan, sholat sunnah setelah maghrib, setelah setelah isya misalkan, atau sebelum atau qobliyah di masjid itu banyak orang itu seperti seakan-akan itu fase lama. Nah, ketika sholat sendiri di rumah, tes seperti apa? Kalau memang beda ketika di rumah dengan yang di masjid, berarti kamu di masjid kurang ikhlas. Itu, ya, kurang ikhlas. Jadi begitu. Tes saja. Sedekah yang kamu kasih terang-terangan sama sedekah yang kamu kasih diam-diam lebih banyak mana?
Ketika sedekah diam-diam 10.000, terang-terangan bisa 200.000, ada unsur ketidakikhlasan lebih besar. Paham Bu ya? Halo? Iya tuh paham. Tapi Ya. ya Pak paham. Tapi ini kan eh, maksud saya ini kan bukan pamer karena teman ini juga kan yang satu ini, yang lain ini kan mampu. Nah maksud saya ini kan supaya dia kan juga suka bersedekah supaya dia bisa bersedekah juga ke situ Iya. loh Pak. Ke Betul. situ bilang. Baik itu. Enggak apa-apa. Enggak dilarang. Boleh. Tapi diatur-atur saja. eh, Tidak ada niat riak. Tidak terlalu senang ketika dipuji orang. Biasa gitu. Boleh-boleh aja. Enggak ada yang dilarang. Tapi sedekah jenengan yang diam-diam itu harus jenengan lakukan juga. Karena itu yang menjadi nas pertama kali. Ada juga kehitungan pahalanya tuh Pak. Hah? Apanya? Ada hitungan pahalanya kayak itu Pak. Kalau yang misalnya Bareng-bareng itu. nah, Loh, Tergantung dapat niat toh. Bu Namanya Mary. sedekah itu dapat, apalagi bulan Ramadan sudah jelas ya, dapat. Maksudnya hati kita itu ditata baik-baik. Itu aja sudah. Kalau bolehnya boleh. Tata saja hati kita. Kenapa? Karena sedekah itu dalam Al-Qur'an itu bisa hilang pahala ketika bil manni wal adha. Ada niatan yang tidak buruk mengungkit-ngungkit. Hmm. Jangan diungkit. Wah, kemarin loh, kalau bukan saya ngasih makan, itu nggak keren acara itu. Nah, itu ngapain seperti itu? Ya Bu ya sudah ya. oke Pak, makasih Pak atas Siap, siap. penjelasannya. Silakan lanjut kuliah. Oke Pak, makasih Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diisi absennya, kemudian nanti langsung bisa keluar dan masuk kuliah. Oke Pak Imron, saya keluar Pak Imron. Oke, terima kasih Pak Yai Basir. Suwun, suwun, suwun. Assalamualaikum. Oke, monggo. Assalamualaikum. Nah, kasih Pak.